Halo anak-anak hebat, kembali lagi kita belajar matematika. Hari ini kita akan belajar tentang geometri dimensi 3 yang bagian kedua. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan tentang geometri dimensi 3 bagian pertama, tentang garis, tentang titik, tentang bidang, dan tentang bagaimana cara menemukan diagonal bidang dan diagonal ruang. Nah, hari ini kita akan coba untuk mengerjakan contoh-contoh dan latihan soal nanti terakhir akan kita berikan. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberi pemahaman yang bagus buat kalian. Nah, ini salah Oke. satu contohnya, boleh kalian lihat. Nah, contoh soalnya di sini kita punya yang pertama adalah diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Nah, pertanyaannya adalah jarak titik E ke B. Dan yang kedua, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 3 cm. Nah, berapa jarak titik A ke garis BC? Nah, kalau ini kan jarak titik ke titik, nah ini jarak titik ke garis. Dan yang ketiga, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Nah, tentukan jarak titik H ke garis AC. Oke, kalau kalian pengen nyoba, silahkan coba dulu. Tapi nanti hari ini kita akan bahas ketiga soal ini. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas soalnya. Nah, soal yang pertama ini adalah diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik E ke B adalah Oke. Cara yang pertama adalah kita tentu buat kubusnya dulu ya. Kebetulan saya buat kubusnya sudah ada yang bagus ini ya. Jadi kalau buatan tangan nanti gambarnya kurang bagus. Oke, ini kubusnya. Kita harus tahu ya, A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, D-nya di sini, E, F, G, H-nya ngikutin yang di bawah. Jadi cara ngapalnya A, B, C, D, yang di atasnya juga sama, E, F, G, H, gitu ya. Oke, sekarang kita cari panjang rusuknya. Nah, karena di sini adalah kubus, berarti panjang rusuknya sama ya. Di sini 8 cm, di sini, oke, sorry ini poinnya agak error, 8 cm. Mana nih? Oke, ini 8 cm, ini 8 cm, ini 8 cm, gitu ya. Oke, sekarang carilah jarak titik E ke B. E mana E? Nah, ini E. Jarak B-nya mana? Ini B-nya ya. Oke, berarti buatnya adalah jarak titik E ke B. Itu kan kalau pakai tangan jelek ya. Oke, sekarang perhatikan. Jadi kalau misalkan kita rubah gambarnya ke sini, kita buat segitiganya, maka ini E, ini titik A, ini titik B. Gitu kan? Nah, kalau panjang AB itu kan 8 cm. Panjang EA karena ini rusuknya sama, ini 8 cm. Nah, berarti panjang di EB-nya adalah yang kita cari kan? Oke, berarti kan siku-sikunya di sini. Nah, karena yang dicari panjang EB, ingat ini adalah teorema apa? Pitagoras. Karena segitiga ya. Teorema Pitagoras. Cara mengerjakannya adalah untuk mencari panjang EB adalah akar dari, berarti karena di hipotenusa yang paling panjang, maka semua dijumlahkan ya. Berarti 8 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Berarti akar dari 8 kuadrat kan berapa? 64 ditambah 64. 64 ditambah 64 adalah 128. Nah, 128 itu kita sederhanakan menjadi cari bilangan yang bisa diakarkan. Nah, ini kan ini saja pakai 64. Berarti kan ini 2 dikali 64 kan? Maka ini akar 2, ini akar 64. Akar 64 berapa? 8. Berarti jawabannya ada 8 akar 2. Maka jawaban 8 akar 2. Berarti jawabannya adalah C. Paham ya? Oke. Ya, selanjutnya nomor 2. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 3 cm, jarak titik A ke garis BC adalah. Oke, sekarang kita buat kubusnya dulu, atau saya sudah menyediakan yang bagus ini. Oke. Sekarang
rusuknya 3 cm ya, berarti semuanya 3 cm, ini juga 3 cm, semuanya 3 cm, karena kubus itu mempunyai rupanya rusuk yang sama. Jarak titik A ke BC, A-nya ini, oke, BC-nya ini, B-nya ini, C ini. Oke, kita gabungkan. Oke, ini kita ambil segitiga aja ya, berarti maka ini jaraknya ke BC. Nah, kalau ke C kan ini, kalau ke B kan ini, kalau ke BC kan berarti kan, nah berarti ke garis ini kan. Oke, kalau misalkan kita buat gambarnya itu akan menjadi seperti ini. Ini A, ini B, ini C. Oke, sekarang panjang AB berapa? Panjang AB 3. Ya kan? Panjang BC 3. Nah, karena titik A ke titik B dan C, bukan ke titik C, bukan ke titik B. Nah, ini yang paling dekatnya kemana? Yang paling dekatnya kemana? Yang paling dekat ya ke yang tegak lurus ini. Berarti panjangnya paling dekat ke sini. Kalau garis BC, kan garis BC kan bisa diperpanjang kan? Gini kan ya. Oke, nah maka paling dekatnya adalah yang ke sini. Karena di sini adalah jarak titik A ke garis BC. Nah, jadi kita ngambil yang terdekatnya. Kalau ke AC kan yang paling jauh. Kalau ke ini tengah-tengah di sini berarti kan ke tengah-tengahnya. Kalau sini kan paling dekat kan? Nah, karena ini adalah Oke. segitiga siku-siku, maka kita cari yang siku-sikunya. Jadi jelas di sini jarak yang terdekat adalah berapa? AB, yaitu adalah 3 cm. Jadi jaraknya adalah 3 cm gitu. Gampang ya? Jadi jarak yang terdekat dari ini adalah pakainya yang AB 3 cm. Oke. Sekarang yang nomor 3. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm, tentukan jarak H ke garis AC adalah. Nah, sekarang perhatikan di sini, jarak titik H, ini 8 cm ya, semua 8 cm. Oke. Nah, tadi hilang. Oke, 8 cm. Ini berarti 8 cm, ini juga 8 cm. Oke, jarak titik H, ini titik H ke AC. AC mana? Nah, ini AC. Nah, untuk soal ini beda dengan yang nomor 2. Kenapa? Karena perhatikan di sini, oke, ini kalau gambarnya kalau lurus ya. Ini merupakan diagonal apa? Diagonal bidang kan? Ini merupakan diagonal apa? Diagonal bidang. Ini merupakan apa? Diagonal bidang. Nah, berarti ini kalau digambarkan ini segitiga sama sisi. Gitu kan? Ini A, ini C, ini H. Nah, kalau jarak H ke AC itu lebih dekat ke mana? Ke A apa ke C? Nah, apa ke tengah-tengahnya? Nah, kalau sama sisi sudah jelas berarti dekatnya adalah ke tengah-tengahnya, ke sini siku-sikunya kan? Karena siku-siku di sini. Nah, berarti kita harus nyari jarak ini. Nah, caranya adalah lihat di sini rusuknya kan 8. Kalau di sini ini ada diagonal apa namanya? Diagonal bidang. Berarti kalau diagonal bidang itu adalah A akar 2 kan? A akar 2. Berarti kalau 8 berarti diagonalnya adalah 8 akar 2. Berarti ini 8 akar 2. Ini 8 akar 2 karena sama-sama dengan bidang, ini juga 8 akar 2. Nah, karena kita ngambil separohnya atau Oke. sebagiannya berarti ini adalah 4 akar 2, ini 4 akar 2. Gitu kan ya? Karena kan ini ngambil tengah-tengahnya gitu. Oke, ini sama dengan ini. Nah, sekarang untuk mencari panjang H, ini anggaplah kita kasih titik O ya. Biar gini. Oke, ini titik O. Anggap ini panjang OH, berarti kalau panjang OH kita buat dulu segitiganya. Sini. Ini panjang O, ini panjang O, ini titik O, ini titik H, ini titik C. Berarti ini 8 akar 2, ini 4 akar 2. Nah, yang inilah yang kita cari, gitu kan? Nah, berarti nilai X-nya itu adalah akar dari, karena ini adalah sisi yang terpanjang yang mana? 8 akar 2 ya. Ini kan siku-sikunya di sini. Berarti jawabannya adalah 8 akar 2 kuadrat diambil dengan 4 akar 2 kuadrat. Kenapa diambil bukan ditambah? Karena yang dicari bukan sisi terpanjangnya atau hipotenusnya. Oke, berarti kita selesaikan. 8 akar 2 kuadrat, 8 kuadrat berarti 64. 64 akar 2 kuadrat 2, diambil 4 kuadrat 16, akar 2 kuadrat 2. Oke, berarti ini sama dengan akar dari 64 dikali 2, 128.
diambil dengan berapa ini? 16 kali 2, 32. Berarti hasilnya adalah akar dari 128 diambil 32, 96. Nah, akar 96 itu cari bilangan yang bisa diakarkan perkalian 96. Nah, yang bisa adalah ini aja nih, 16 kali 6. 16 kali 6. Akar 16 kali 6. Berarti sama aja dengan akar 16 dikali akar 6. Akar 16 berapa? 4. Berarti jawabannya adalah 4 akar 6. Berarti panjang jarak titik H ke titik AC adalah 4 akar 6. Nah, jawabannya C. Gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Oke, kalau tidak paham silahkan diulang lagi. Nanti di sini ada kita gunakan contoh atau latihan soalnya. Oke, ini latihan soalnya. Silakan kamu kerjakan. Oke, semoga bisa. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan di komentar. Kalau ada yang salah, silakan di kolom komentar. Nanti selanjutnya kita akan coba soal-soal yang lain. Oke, terima kasih.